Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam, kelompok 13. Kami di sini ingin menjelaskan materi kami yang berjudul mahar. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan S. dan rekan-rekan saya, Rizky Ananda dan dari Saputra Kaban. Baiklah, tanpa berlama-lama, selamat menyaksikan. Mahar. Pengertian dari mahar berasal dari bahasa Arab jamaknya muhur. Secara bahasa artinya sodako. Wahba Zulahi dalam buku fikih Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar mempunyai 10 nama lain, yaitu mas kawin, sodak, nihlah, fariyah, haba, ajri, huk, alai, taul, dan nikah. Sedangkan dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, mas kawin atau mahar berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsung akad nikah. Ulama fikih mazhab memberikan definisi dengan rumus yang tidak berbeda. Secara substansialnya diantaranya adalah mazhab Hanafi. Mahar itu adalah harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya. Mazhab Syafi'i, mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau segama. Ada banyak lagi pengertian dari mahar yang ada di Indonesia. Dasar hukum mahar dari Al-Quran Surat An-Nisa ayat 4 yang bunyinya wa atun nisa saquqatihinna nihla fa in tibna lakum an sayyin minhu nafsan faqulu hani'am mari'a. Artinya, dan berikanlah mas kawin mahar pada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Maksud dari ayat ini adalah seseorang laki diwajibkan membayar mahar kepada calon istrinya sebagai suatu keharusan. Hendaknya hal tersebut dilakukan dengan senang hati, sebagaimana seseorang memberikan hadiahnya secara sukarela. Maka seseorang diharuskan memberikan mahar kepada istrinya jika pihak istri dengan suka hati sesudah penyebutan mahar yang mengembalikannya sebagian dari mas kawin itu kepadanya, maka pihak suami boleh memakannya dengan senang hati dan halal. Macam-macam mahar menurut para fuqaha ada dua, yaitu mahar musamma dan mahar mistil. Mahar musamma adalah mahar yang disebutkan, maksudnya antara si wanita dan si calon suaminya berunding untuk menentukan berapa jumlah mas kawinnya. Apabila kedua belah pihak sepakat dengan jumlah tertentu, misalnya mahar yang diminta oleh wanita sebesar 1 juta dan si laki-laki siap memenuhinya, maka mahar tersebut disebut dengan mahar musamma karena si istri menentukan jumlah mas kawinnya secara jelas dan tegas. Mahar mistil adalah ukuran mahar yang disukai seperti maharnya keluarga istri terdekat dalam suatu kondisi dalam hal kebangsaannya, hartanya, kecantikannya, seperti saudari kandung atau seayah bukan saudari ibu. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan dengan kawan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, yaitu batas minimal dan maksimal mahar. Para ulama telah sepakat bahwa mahar tidak ada batas maksimal, namun mereka berbeda pendapat terhadap batas minimal mahar, yaitu Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Suwar, dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas rendahnya, sehingga segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar.
sedangkan golongan fuqaha mewajibkan penentuan batas rendah. Tetapi kemudian mereka berselisih dalam dua pendapat. Pendapat pertama di kalangan Imam Malik dan pengikutnya, sedangkan di pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya. Imam Malik berpendapat bahwa minimal mahar adalah seperempat dinar emas atau perak seberat 3 dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan 3 dirham tersebut, yakni 3 dirham timbangan berdasarkan riwayat yang terkenal. Sedangkan berdasarkan riwayat yang lainnya adalah barang yang sebanding atau senilai dengan salah satunya. Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah 10 dirham. Menurut riwayat yang lain adalah 5 dirham, dan dalam riwayat lainnya lagi disebutkan 40 dirham. Ditinjau dari aspek sosial kultural bahwa pemikiran Imam Malik dan Abu Hanifah adalah untuk menghindari sikap kaum pria yang terkadang menganggap kaum wanita sebagai kaum yang rendah, hanya menjadi layak sebagai hiburan. Pada waktu itu, Malik dan Abu Hanifah melihat ada beberapa kaum wanita yang mengadu kepadanya tentang pemberian mas kawin yang terlalu rendah. Padahal calon mempelai pria tergolong orang yang mampu. Peristiwa ini yang diantaranya mendorong Malik dan Abu Hanifah berijtihad sehingga kaum wanita tidak lagi dianggap rendah. Syarat-syarat mahar. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Fiqih Al-Mazahib Al-Arba'ah bahwa syarat-syarat mahar yaitu sebagai berikut. Pertama, hendaklah mahar itu adalah harta yang memiliki nilai. Tidak sah jika jumlah sedikit sehingga tidak ada nilainya, seperti biji-bijian, dan tidak ada batasan dalam jumlah banyak seperti yang ada batasan dalam jumlah sedikit. Maka jika kawinnya dalam mahar sedikit dan apabila dengan mahar segenggam makanan dari gandum atau tepung, maka yang demikian itu tidak sah. Tetapi disunahkan mahar itu kurang dari 10 dirham. Apa yang diriwayatkan oleh Jabir secara marfu bahwa apabila seorang laki-laki memberikan mahar kepada istrinya makanan yang halal, difahami secara dahir hadis ini bahwa bukan maksud dari mahar secara zatnya dalam perkawinan, tetapi maksudnya mengisyaratkan kepada seorang laki-laki mengharuskan bahwa memberi nafkah kepada istrinya di awal perintah. Kedua, hartanya harus suci yang sah untuk digunakan. Maka tidak sah mahar dengan khomar, babi, darah, bangkai, karena barang-barang itu tidak ada nilai dalam pandangan syariat Islamiyah, meskipun menurut sebagian mereka dianggap harta yang ada nilainya. Menurut orang yang memakannya, batalah penamaan untuk mahar dan sah akadnya, tetapi harus ditetapkan bagi wanita maharnya. Ketiga, harta yang digunakan untuk mahar bukan hasil gazab. Maka jika yang digunakan untuk mahar adalah harta hasil gazab, maka tidak sah maharnya dan sah akadnya baginya wajib mahar mustil. Keempat, bahwa mahar tidak majhul dan di dalamnya ada beberapa keterangan, yakni tidak disyaratkan bahwa mahar itu hanya emas dan perak. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bab mahar di kajian filsafat hukum Islam. Dalam kajian filsafat hukum Islam tentang wali nikah, paling tidak ada aspek yang bisa dianalisis, yaitu 1. Aspek ontologis bahwa mahar adalah harta yang diberikan oleh calon suami terhadap calon istri dan merupakan hak
istri sebelum akad nikah. 2. Aspek epistemologi. Dalam aspek epistemologi ini bahwa fikih munakahat menjelaskan definisi mahar yang bertujuan supaya ada kejelasan tentang apa itu mahar. Dengan jelasnya definisi, maka yang berakibat ketepatannya dalam menentukan hukum setelah definisi dilanjutkan dengan dalil dari Al-Quran dan hadis yang dijadikan dasar utama dalam menentukan hukum yang terkait dengan mahar. Misalnya, besaran mahar karena disebabkan perbedaan mereka dalam menggunakan dan memahami dalil. Fikih munakahat yang memberikan persyaratan mahar sesuai dengan syariat Islam. Jika tidak memenuhi persyaratan syariat Islam, maka tidak layak untuk dijadikan mahar dalam perspektif syariat Islam. 3. Aspek aksiologis. Hikmah dari diwajibkannya mahar adalah menunjukkan pentingnya dalam akad dan tempatnya, dan memuliakan dan menghormati perempuan, dan memberikan bukti untuk membangun kehidupan yang lebih baik atau lebih layak menikah dengan dia, dan mempersiapkan niat yang baik padanya atas kesiapan untuk menggauli dengan baik dan langgengnya perkawinan. Dan di dalamnya kemungkinan istri dari kesiapan bagi suami apa-apa yang lazim bagi dalam hal pakaian dan nafkah. Keberadaannya dalam politik hukum ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan mahar dalam masalah perkawinan secara teks tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974. Namun pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Artinya bahwa hukum fikih mengatur tentang masalah mahar ini tidak bertentangan dengan politik atau hukum ketatanegaraan di Indonesia. Di dalam KHI pasal 1 disebutkan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Disebutkan juga pada pasal 30 yang berbunyi, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah dan bentuknya jenisnya disepakati oleh kedua pihak. Pasal 31 menentukan mahar yang berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Pasal 32, mahar yang diberikan langsung kepada mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.